sudah mulai berkegiatan. Kita berkenalan dulu, lalu besoknya para pembina berkegiatan pagi, siang, sore. Ada 3 sesi kegiatan. Pagi, siang, sore, dan untuk hari ketiga tidak ada. Jadi kegiatannya hanya setengah hari ketika hari pertama dan 1 hari full ketika hari kedua. Hari ketiga tidak ada kegiatan. Karena hari ketiga kegiatannya pun dikemas berbeda, ada karnaval, sehingga pembina perlu terlibat dalam persiapan karnaval, sehingga tidak ada kegiatan khusus bagi para pembina. Nah, untuk para pembina, sebagai konsekuensi dia ikut berkegiatan, kita akan kasih piagam penghargaan. Kita akan kasih piagam penghargaan, dan insya Allah piagam penghargaan itu lakulah untuk kenaikan pangkat, itu mudah-mudahan. Ini tentunya nanti akan dikoordinasikan oleh Pusdiklat Jawa Barat. Teman-teman para pelatih akan turun semuanya untuk mengkoordinasikan. Karena para pembina ini kelihatannya lebih dari 1.000 kalau hadir semua. Maka kita akan atur apakah ada 2 tempat, ada dua zona yang berbeda, apakah akan disatukan. Nah, kita lihat, karena memang fasilitas di Buper juga cukup memadai, ada 1 gedung yang cukup luas, cukup lebar. Nanti kita lihat kondisi di lapangan berdasarkan absen peserta didik dan pembina yang hadir di lapangan tersebut. Adapun ketua kontingen itu tidak ikut berkegiatan, tapi dia bertanggung jawab terhadap keseluruhan baik peserta didik maupun orang dewasa. Jadi yang berkegiatan itu adalah hanya bindamping saja. Kita sebut bindamping atau pembina pendamping yang dia berangkat dari gugus depannya masing-masing dan dia berangkat dari sekolahnya masing-masing. Maka kepada sesi pendaftaran saya berharap tidak menerima satu madrasah yang kepergian mereka peserta didik tidak didampingi oleh bindamping. Jadi haram hukumnya kegiatan ini tidak didampingi oleh pembina pendamping. Ini adalah standar atau SOP berkegiatan dalam gerakan pramuka. Apalagi anak-anak MI, ini ada satu kekhawatiran. Jadi kita mengedepankan keselamatan, bahwa anak kita tetap safety, tetap menikmati berkegiatan, enjoy yang tadi kata Kak Cece bilang, dan ada nilai yang didapatkan. Paling tidak nilai persaudaraan yang dia mungkin barangkali seumur hidup dia berkegiatan di level Jawa Barat. Gitu ya. Tahun depannya ketika dia kelas 3 kan tidak lagi berkegiatan seperti itu. Atau ketika dia kelas 6, kalaupun dia ketemu lagi dengan kegiatan sejenis, nuansanya berbeda. Dan ini juga perlu kita pahami, ketika ada beberapa madrasah yang tidak diakomodir di Jambore Nasional, di LT3, LT4, nah ini menjadi sebuah media untuk memfasilitasi anak-anak madrasah yang punya potensi luar biasa, tetapi karena kalah bersaing di level kabupaten kota dengan anak-anak SMP, anak-anak SD, sehingga kesempatan untuk dia manggung terbatas, maka kita memfasilitasi, kita memberikan ruang, memberikan panggung buat mereka untuk mereka mengembangkan potensi yang dimilikinya. Nah, itu untuk kegiatan-kegiatan. Adapun keterlibatan kita sebagai panitia, yang tadi Kak Ohan bilang, kita sudah tidak lagi memperdebatkan hal-hal yang tidak substantif lah. Kita sekarang sudah mulai memperdebatkan, kita sudah mendiskusikan bagaimana mengemas kegiatan ini dengan cantik, dengan baik, dan hasilnya yang optimal. Tentunya ini perlu didukung kerjasama. Di 4 level itu, kegiatan, perkemahan, lalu kegiatan dan SARA itu saling menunjang. Maka kepanitiaan ini merupakan sebuah sistem yang satu sama lain saling terkait. Di bidang kegiatan tidak akan jalan ketika tidak ditunjang dengan fasilitas di bidang sarana. Begitupun bidang perkemahan tidak akan jalan. Nah, maka oleh sebab itu, sinergisitas di antara kita kepanitiaan ini perlu terjalin. Pertama tentunya di jobnya masing-masing, di tempatnya masing-masing, tetapi ketika ada satu bidang yang diperlukan oleh bidang lain, kita membantu. Maka oleh sebab itu kita betul bahwa kata Kak Cece, kita kegiatan ini sukses tanpa ekses gitu ya. Kita sukses tanpa masalah. Tidak dibarengi dengan hal-hal yang sekiranya tidak muncul begitu ya. Maka disinilah perlu kekompakan kita, kebersamaan kita, untuk merajut bersama-sama satu tekad untuk menyelesaikan kegiatan. Kita tidak lagi memperdebatkan mengapa, bagaimana, dan lain sebagainya. Tapi kita sama-sama ini perlu ditangani. Ini perlu siapa yang menangani? Mari kita bersama-sama. Pasti dalam sebuah kegiatan itu ada bentrokan lah. Ada sesuatu yang sekiranya mengganjal. Tetapi naluri-naluri kita sebagai pembina, sebagai pramuka, kita muncul, kita mampu memberikan sebuah solusi yang
Tentunya solusinya itulah win-win solusi. Solusi-solusi yang memang ada keberpihakan bersama gitu ya, kemenangan bersama, tidak lagi saling ego sektoral begitu ya, tidak lagi memunculkan bahwa akulah yang paling hebat, dialah yang tidak hebat dan seterusnya. Nah, ini juga mempertaruhkan nama baik madrasah dan Kementerian Agama. Oleh sebab itu, sebagian besar pengelola kegiatan ini adalah teman-teman yang bergerak di Kementerian Agama, teman-teman yang mengabdi di Kementerian Agama, maka kita sama-sama menyukseskan kegiatan ini. Yang terakhir dari saya tentunya bahwa nanti akan ada satu koordinasi khusus untuk bidang kegiatan, yaitu ya di bawah Kasidik, di level bawah, itu Kasidik, Kanok, untuk 2 kegiatan Binawasa dan Bina Muda, dengan kakak yang sudah tergabung bisa berkoordinasi terus. Yang penting kegiatan ini berjalan lancar. Adapun ada bolong-bolong sedikit, ada kerikil-kerikil sedikit yang sekiranya menghambat, bisa kita sisihkan. Potensi baik itu lebih besar dibandingkan potensi tidak baik. Sepanjang kita ada kemauan yang keras untuk mewujudkan kegiatan ini, ya kita akan bersama-sama. Insya Allah lah, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentunya tidak bisa ecek-ecek dalam bahasa saya, ketika kita mengelola ribuan orang, yang nanti akan terlibat itu adalah orang lebih dari 1.000. Dalam sebuah konsep manajemen, ketika 10 orang itu panitiaan yang real, kan wajarnya ketika 1.000 orang itu cukup panitianya 110%. Ini kan hampir 9.000. Tapi kita kan tidak sampai 900 panitianya. Tapi dengan 100 sekian ini kita tetap, yang penting kita bisa kerjasama, diminit sedemikian rupa berkegiatan ini, satu sama lain saling menutupi, dan insya Allah apa yang diharapkan oleh KOHAN, oleh KTC, dan oleh kita semua bersama ini sukses akan terwujud. Bahkan tantangan ke depan, kalau memang ini bisa terwujud sukses, Jawa Barat bisa dijadikan tuan rumah ketika ada event-event berikutnya yang sejenis lah, apakah kemah santri atau jambore, bisa saja jambore berikutnya akan muncul. Bahkan bisa saja jambore pramuka madrasah di level Jawa Barat ini tercium oleh Kemenang Pusat dan dianggap bagus, bisa ditarik, diadopsi menjadi sebuah kegiatan madrasah di level nasional, dan itu bisa menjadi rutin setiap tahun. Yang terakhir, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala di hati masing-masing bahwa kita akan berkegiatan yang tidak akan lama lagi. Tadi Kak Tete bilang waktunya tinggal seminggu lagi. Sementara masih ada teman-teman di madrasah yang mempertanyakan pendaftaran. Nah, ini wajar-wajar saja lah. Inilah perlu ada kesabaran panitia untuk meladeni, melayani teman-teman di kuartir cabang, di gugus depan, di madrasah yang masih mempertanyakan kegiatan. Apa yang kita bisa jawab sesuai dengan tupoksi kita jawab. Melayani yang penting dengan setulus hati. Kita mengusung tema setulus hati lah. Ya, mudah-mudahan kesabaran ini kan berbuah sebuah pahala yang besar buat kita. Oh, ternyata gara-gara kita jadi panitia di sini, kesabaran kita teruji begitu ya sampai selamanya. Itu saja dari saya selaku Wakil Ketua 1 bidang perkemahan, bidang kegiatan yang membawahi berbagai kegiatan khususnya orang dewasa dan tentunya peserta didik kita yang akan berjambore 1 minggu ke depan. Karena kita akan bertemu di tanggal 12-13 itu adalah hari Sabtu, Minggu, dan Senin mendatang. Tidak akan ketemu lagi dengan hari-harinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Lanjut, mangga Kak. Terima kasih Kak Pusdiklatda dalam hal ini sebagai Wakil Ketua 1 yang membidangi bidang kegiatan di Jambore Pramuka Madrasah ini, yang inti daripada pesannya adalah mewanti-wanti kepada kita untuk tidak menerima peserta yang tidak didampingi oleh orang dewasa. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan, diprakarsai oleh Koordinator Bidang Giat Kak Haji Sidik, hampir semua panitia sudah mengikuti kursus Seppromham sebagai wujud keikutsertaan kita dalam memberikan pelayanan yang aman bagi penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Terima kasih Kak Haji Sidik. Kakak yang saya hormati, selanjutnya arahan dari Waka Ketua 2 bidang perkemahan, ini Bapak Bupati perkemahan kita,
Kabupaten Rahmatan lil Alamin dengan Bapak Bupati, Bapak Haji Seproni Hidayat. Selamat malam, Kak Haji. Kami persilahkan Ya, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Kak Sekretaris Mambi Saka Ambil Provinsi Jawa Barat, Ketua Pimpinan Saka Jawa Barat, Kapusdiklatda, dan seluruh jajaran para pelatih, juga seluruh ketua pimpinan Saka Kabupaten Kota dan seluruh panitia yang tergabung dalam panitiaan Jambore Pramuka Madrasah. Alhamdulillah saya mendapat amanah pada kegiatan ini sebagai bupati. Ya, aduh. Kalau kampanye Gagah ya, bagus ya. Tentunya jadi bupati. Tentunya kami juga telah ngobrol-ngobrol dengan rekan-rekan pemerintahan Rahmatan Alamin, baik dengan Pak Sekdanya, Pak Camatnya, sekilas kemarin dengan para lurah yang hadir, bahwa perkemahan kita dinamakan Kabupaten Rahmatan lil Alamin sebagai miniatur pemerintahan yang formal barangkali ya, karena ini memang pembelajaran. Kemudian dari Kabupaten Rahmatan lil Alamin terbagi dari dua kecamatan putra yang dinamakan Kecamatan Medrasi dan Kecamatan Putri yang dinamakan Kecamatan Harmoni. Tentunya ini menyesuaikan dengan Takama Bakti ya, dan program. Kemudian setiap kecamatan itu akan dibagi 4 kelurahan. Nanti namanya disesuaikan juga. Kemudian setiap kelurahan rencananya akan dibagi 4 RW. Setiap RW terdiri dari 25 sampai 30 regu. Ya. Tidak mustahil juga nanti ada RT-nya. Jadi nanti yang sedang merancang secara rinci adalah Kak Abdul Sulaiman, Bu Sekretaris Daerahnya, Pak Sekdanya. Ya, Pak Abung nanti akan menyampaikan lebih detailnya. Hanya terkait tugas kami di bidang pemerintahan, tentunya berharap pertama SK Panitia segera diterbitkan agar semua mempersiapkan diri sesuai dengan job masing-masing. Jangan sampai masih bertanya-tanya bagian apa. Minimal kata Pak Muflihin itu draftnya dulu lah kalau belum ditandatangan oleh Kak Mambi. Draftnya dulu supaya tahu tugas. Yang kedua juga mungkin time schedule karena waktu sudah mendesak, sehingga ada gambaran alur dari mulai pendaftaran sampai kepulangan peserta didik atau peserta Jambore seperti apa. Kemudian termasuk persiapan kita H-min berapa itu harus sudah kumpul di Buper kapan, begitu kan, H-min berapa. Juga tim schedule segera terbitkan. Kemudian kepesertaan juga saya pikir ini harus sudah mendekati fiksasi ya. H-1 itu harus sudah fix. Mengingat masih banyak yang japri juga ke saya ya, trouble katanya sudah daftar tapi belum muncul namanya. Ya tadi oleh Kak Tata sudah dijelaskan mungkin terkendala teknis ya, baik sinyal ataupun mungkin dari segi aplikasinya. Kemudian yang kami khawatirkan juga mungkin ketika terjadi adanya daftar dadakan ya. Ini tidak mustahil lah pada hari H itu akan terjadi daftar dadakan. Maka kadang-kadang sesuatu yang sudah kita tata sedemikian rupa akan sedikit semrawut dengan adanya peserta dadakan. Apalagi mereka itu kadang-kadang tidak sedikit pada kegiatan perkemahan atau campur itu ada romlinya, ya, rombongan liar. Karena kecintaan kepada pramuka, mereka berangkat begitu saja bawa tenda sendiri, gelar tenda. Akhirnya kadang-kadang yang sudah kita kapling sedemikian rupa keseret-seret gitu ya, dicabut dan sebagainya. Ini juga saya pikir harus antisipasi sejak awal dari mulai ketertiban pendaftaran. Ditambah juga mungkin
mungkin nanti ketika adanya peserta undangan yang dari non-muslim, mereka tidak mustahil juga menuntut tempat beribadah, ya, walaupun 3 hari, apalagi ada hari Ahad, hari Minggu kan. Nah ini tidak mustahil, kemarin sudah kita bicarakan antisipasi, mungkin saja mereka juga menuntut tempat ibadah. Jadi seperti apa akan mereka fasilitasi oleh kita, bukan hanya diundang tapi tidak difasilitasi, ini juga akan menimbulkan hal yang kurang baik. Kemudian terkait dengan jumlah bindamping juga kemarin diwacanakan oleh Sekretaris Mabitaka bahwa untuk MI diperbolehkan 2 orang ya ditambah bindampingnya. Saya pikir memang ini sesuatu yang bijaksana, adil ya, karena untuk anak-anak MI. Tapi mungkin dari 2 orang peserta ini apakah mereka terdaftar dan berbayar atau hanya terdaftar saja tidak berbayar. Berarti kalau terdaftar berbayar ini hak dan kewajibannya sama. Kalau hanya terdaftar saja tidak berbayar berarti haknya itu tidak sama dengan yang berbayar tentunya, baik dari segi fasilitas yang diterima maupun pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan. Ini juga perlu adanya penegasan. Dan yang terakhir masukan saya sekalian ya, ini dari Bendahara Pendis kemarin itu panjang lebar sedikit kebingungan katanya untuk MIN, terutama kartu MIN itu kan bendaharanya ada di Kemenhan. Bendahara Pendis itu mengeluarkan harus ada dasar. Jadi dasarnya di membayar per peserta 100.000 itu dari mana? Karena memang tidak muncul di Juknis. Sudah saya jelaskan. Itu sengaja tidak dimunculkan untuk keamanan. Tapi tetap secara administratif mereka meminta untuk dasarnya mengeluarkan dari Bendahara Pendis khususnya. Ya, kalau MTSM karena dikelola masing-masing, masih di masing-masing, saya pikir tidak masalah. Mungkin itu sedikit saja tambahan dari penjelasan dan hal yang terkait. Terima kasih Kak Tata atas waktunya, juga mohon maaf pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kak Seproni Hidayat selaku Wakil Ketua 2 Bidang Perkemahan yang telah memberikan gambaran tentang skema di perkemahan ini. Selanjutnya saya persilakan Wakil Ketua Kak Agus Eka Bidang Sarana Prasarana untuk memberikan gambaran kepada kita semua tentang denah perkemahan yang akan kita gunakan di perkemahan nanti. Dan kebetulan kakak-kakak Kak Agus Eka ini beliau Wakil Ketua Pimpinan Saka Amal Bakti tingkat Provinsi Jawa Barat dan sebagai pengelola atau wakil sarana prasarana Kuartir Daerah Jawa Barat. Jadi Kuncena Kira Payung. Mangga silakan Kak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Kak Sesmi Mabi Saka KDC Ketua Pimpinan Saka Jawa Barat kawan yang hari ini kebetulan lagi di Ciamis dan mudah-mudahan ibundanya bisa cepat sembuh, sehat kembali. Dan rekan-rekan dari Saka Amal Bakti Jawa Barat serta pimpinan Saka Kabupaten Kota serta teman-teman yang kebetulan jadi anggota panitia kegiatan Jambore Madrasah pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji kepada Allah Ilahi bahwasanya kita bisa berkumpul pada malam hari ini di dunia maya. Kakak sekalian, sesuai dengan informasi bahwa kita akan melaksanakan kegiatan bahwa tanggal 12 kita akan melaksanakan kegiatan, pelaksananya tanggal 12. Hari ini tadi siang, tadi pagi saya sudah di Bukber. Kita hari ini lagi menyelesaikan kegiatan di arena bumi perkemahan, yaitu di arena bumi perkemahan Kemah Putri. Kebetulan
kita tadi sudah cek lagi cek tambahan MCK, karena MCK di Putri itu sekitar ada hampir 100 lebih di Putri itu 100 pintu, dan kita tadi tambah lagi 10, hampir 110 pintu ya. Termasuk tadi pagi sudah dimulai pembabatan lahan untuk di arena Putri ya, sebelah timur lagi dibereskan untuk dibabat dan dibersihkan ya untuk arenanya. Kakak sekalian, arena yang akan dipergunakan adalah arena Putri ya. Kalau kita memang kuota terpenuhi 9.000, kita juga supaya tidak terlalu padat, kita akan menggunakan juga arena di sekitar Putra ya, arena Putra. Dan arena Putra itu kebetulan MCK-nya kita baru mempersiapkan, kemarin ada tambahan 18 unit, 18 pintu untuk MCK Putra. Yang sudah ada di sana ada 20 tambah 18 sampai 28, artinya sudah ada sekitar 50 pintu lah di arena Putra untuk kegiatan MCK-nya. Dan kegiatan airnya mudah-mudahan mencukupi sampai hari ini. Air yang ada di sekitar bumi perkemahan, kemarin sudah mencoba berkemah, ada Jambore Persis, Jambore Nasional Persis, 5 Persis, yang notabene mereka mengatakan bahwa pesertanya itu sekitar 5.000 orang. Dan alhamdulillah tadi dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 6 kemarin tidak ada permasalahan tentang air. Mudah-mudahan kita juga besok tidak ada permasalahan tentang air itu, dan MCK tidak ada masalah ya dengan 5.000 kemarin kegiatan di arena Putra untuk Persis. Kakak sekalian, saya informasikan bahwa semuanya tentang sarana. Mungkin yang pertama adalah tadi sudah dikatakan oleh bidang kegiatan Kak Awal, dari itu mungkin kami karena kami di sarana prasarana, kami secepatnya minta kepada kakak, seandainya alat kegiatan pada teman-teman yang bidang kegiatan, kalau mau mengadakan kegiatan, alat kegiatannya tolong untuk diinformasikan kepada kami ke bagian sarana prasarana. Jadi alatnya seperti apa, yang diperlukan apa, karena kita tidak terasa waktunya kita tinggal beberapa hari lagi, minggu depan, sampai hari Jumat, kita mempersiapkan alat tersebut untuk kegiatan-kegiatan anak-anak didik kita. Itu tentang alat kegiatan. Yang kedua tadi betul Pak dari Kak Asep Roni dari pemerintahan juga sama, baru terpikirkan kalau seandainya ada dari Pembimas ya masuk sarana ibadah untuk umat non muslim, itu juga harus dipersiapkan. Mungkin kita hanya menyediakan alat ibadah berupa mungkin nanti bisa dengan tenda-tenda kecil atau dengan sarnapil. Untuk kakak sekalian dari pemerintahan nanti akan disebar, tadi katakan oleh Kak Seproni, kita nanti akan menyebar untuk kelurahan, itu setiap kelurahan akan kita sebar dengan tenda sarnapil. Jadi kita menyediakan, ada permintaan dari sana, kita menyediakan 8 tenda sarnapil dan satu kelurahan 1 tenda sarnapil, dan nanti dilengkapi dengan titik listrik. Mudah-mudahan nanti setiap tenda sarnapil itu dilengkapi dengan titik listrik. Seandainya nanti mau narik listrik dari tenda kelurahan ke masing-masing RW atau ke RT, nanti itu bagaimana kelurahannya masing-masing. Selanjutnya tentang kegiatan ya, listrik sudah tadi dicoba seperti itu, termasuk barakseng itu dipergunakan untuk baik yang putra maupun yang putri, itu direncanakan untuk kecamatan ya.
Jadi barakseng adalah dipergunakan untuk kecamatan, ya, Kecamatan Putra, ya ada barakseng di Putra, dan Kecamatan Putri itu ada barakseng untuk di Putri. Dan nanti ke kecamatan bisa berkumpul di sana. Dan semuanya akan mudah-mudahan dilengkapi dengan pengeras suara untuk memanggil kalau seandainya ada perlu. Kita mempergunakan toa nantinya dari barakseng dari kecamatan tersebut. Sedangkan untuk yang di kelurahan, alat pemanggilnya nanti mungkin bisa mempergunakan mempergunakan megafon ya. Nanti mudah-mudahan ada megafonnya sudah ada. Rekan sekalian, itu tentang perlengkapan sarana dan prasarananya. Terus yang kedua juga sama. Nanti alur yang tadi dibicarakan bahwa kedatangan peserta itu akan berawal dari mulai sekretariat perkemahan Buper itu di sana ada Geraha Kujang. Nanti tim sekretariat menerima adik-adik kita di Geraha Kujang karena mobil nanti kendaraan itu akan disatu jalurkan masuk ke sekretariat Buper. Nanti dari sekretariat Buper anak perempuan kalau sudah mendapatkan SIM T untuk pendirian tenda, mereka langsung dibawa ke arah ke atas. Jadi satu jalur nanti si rencana jalurnya supaya tidak kredit untuk jalannya. Siap. Jadi jalur masuk mulai masuk dari Geraha Kujang naik karena jalan kita udah bagus sekarang, nanti akan keluar di ke perkemahan Putra nantinya. Itu untuk jalur, jadi semuanya tidak ada yang kemana-mana lagi. Sedangkan untuk panitia nanti bisa untuk tempat peristirahatan itu kita akan pergunakan mes yang sementara ini suka dipergunakan oleh Satpam. Ya, jadi nanti ada mes di belakang Geraha Kujang itu bisa dipergunakan untuk panitia. Di sana sudah ada alat tidurnya sudah ada. Jadi nanti kakak bisa mempergunakan alat itu. Bisa untuk putra, satu untuk putra dan satu untuk putri bisa dipergunakan di belakang Geraha Kujang. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya mungkin salahnya sudah kantong parkir untuk sementara ini yang sebelah Geraha Kujang itu minimal kantong parkir untuk pimpinan kita. Kalau seandainya ada masuk pimpinan kita, itu bisa disiapkan kantong parkir sana. Sedangkan parkir kendaraan untuk peserta itu akan disimpan di atas di lapangan upacara besar. Lapangan upacara besar itu yaitu naik di atasnya masjid. Jadi di atas masjid naik ke atas itu ada lapangan besar dan itu akan ditempatkan untuk parkir. Jadi kantong parkir kita di sana besar, itu akan dipersiapkan untuk kantong parkir ya. Jadi parkir supaya tidak terganggu. Jadi yang mau menyimpan kendaraan bisa disimpan di sana di arena sana. Selanjutnya untuk kesehatan itu akan kita siapkan di Pusdik. Jadi Pusdik atas akan dipergunakan untuk kegiatan orang dewasa. Sedangkan di bawah Pusdik ada kelas-kelas, itu akan dipergunakan untuk bidang kesehatan. Jadi rumah sakit untuk kesehatan. Jadi di daerah sekitar Pusdik bawah di kelas-kelasnya. Selanjutnya untuk sekretariat nanti akan dipersiapkan di bawah ya, sekretariat. Sedangkan pertambahan akan digunakan untuk pelanggaran itu akan dipergunakan untuk nanti tamu-tamu VIP dan dipergunakan untuk masalah putri ya, untuk masalah putri bisa dipergunakan. Selanjutnya ada tambahan untuk konsumsi kakak sekalian, panitia nanti disiapkan juga konsumsinya. Kita akan dimulai persiapan dari mulai kedatangan. Mudah-mudahan bagian Sapras tanggal 10 itu sudah
hari Kamis sudah ada yang memasang, grupnya Pak Abdul sudah memasang Umbul-umbul. apa Label. umbul-umbul, terus memasang Gapura. gapura di depan. Ya, gapura sudah dipasang. Terus bendera-bendera sekitar kita akan rencanakan tadi dengan KJT hampir 400 meter membuat spanduk-spanduk dan baligo-baligo ya. Itu sudah dipersiapkan mulai hari Kamis masuknya untuk Sapras. Jadi Sapras, yang bagian Sapras masuk di hari Kamis dan kita akan mulai penghabisan dari mulai hari Kamis. Ya, itu mudah-mudahan kakak semuanya diberikan kesehatan dan mudah-mudahan untuk Sapras itu bisa hadir malam Senin. ya, artinya sebelum orang lain datang Sapras sudah sampai di perkemahan. Itu saja yang bisa sampaikan Kak Tata untuk sementara. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan mudah-mudahan kita bisa mensukseskan kegiatan ini dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semuanya bisa bertemu lagi di waktu kita bertemu di lapangan. Itu saja Kakak. Mangga silakan. Baik. Terima kasih Kak Agus Eka sebagai Wakil Ketua 4 bidang sarana prasarana yang memang kemudian hidupnya tugaskan untuk mengurusi Buper. Beruntung sekali kita punya Kak Agus sehingga banyak keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan untuk Kementerian Agama. Kakak yang saya hormati, kalau tadi kita mendengarkan keseluruhan kegiatan dari paparan Kak Awal bahwa dalam kegiatan ini ada yang untuk binawasa atau para pembina pendamping dan juga tentunya untuk peserta didik. Selanjutnya yang lebih spesifik, seperti apa sih kegiatan Jambore Pramuka Madrasah ini? Ya, di konsep oleh Kak Haji Sidik selaku penanggung jawab bidang kegiatan peserta didik. Monitor Kak Haji Sidik. Halo. Siap, perintah. Mangga ngadongeng lah, Pak Jengan. Atau beres tahlil? Alhamdulillah. Pak Jengan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan untuk bidang kegiatan yang tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Wakil Ketua. Saya hanya memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Kak Awal. Assalamualaikum. Pangersa. Siap. Untuk kegiatan peserta Jambore meliputi kegiatan umum, kegiatan rutin, kegiatan persaudaraan, dan kegiatan wawasan dan keterampilan yang akan bersinggungan langsung dengan Bina Muda, artinya peserta didik. Kegiatan umum meliputi upacara pembukaan dan penutupan, sementara untuk kegiatan rutin, ibadah, olahraga, apel pagi, apel sore, korpetenda. Untuk kegiatan persaudaraan dan seni budaya, ini meliputi karnaval, pentas kontingen, dan anjang sana. Sedangkan untuk kegiatan wawasan adalah White Game, jumpa tokoh, pengenalan saka amal bakti, mitigasi bencana, pioneering, wawasan kebangsaan, dan nafza pioneering. Untuk kegiatan umum, meliputi upacara pembukaan, ini dilaksanakan 12 Agustus 2023, upacara penutupan 14 Agustus, dan sekaligus dengan upacara Hari Pramuka di 14 Agustus. Ini kegiatan umum. Untuk kegiatan rutin, meliputi sholat 5 waktu, yang ini akan dipusatkan di kelurahan masing-masing. Olahraga juga sama, kuliah subuh, korpetenda, apel pagi, dan apel sore, tadarus Al-Quran, dan sholawat, yang semuanya ini akan dikoordinasikan langsung oleh Umaro di perkemahan, dalam hal ini Kak Setroni. Selanjutnya untuk giat persaudaraan dan seni budaya meliputi karnaval. Ini akan dilaksanakan 14 Agustus setelah upacara Hari Pramuka. Dan pentas seni, Pak Kankan mohon izin untuk di unmute sebentar. Untuk pentas seni itu pada malam hari yaitu 12 dan 13 Agustus. Dan anjang sana ini dilaksanakan setiap hari di 12 sampai 14 Agustus. Dan ada yang dinamakan Gempungan Regu. Ini Gempungan Regu kita akan berikan pemahaman sekaligus oleh-oleh wawasan kepada para peserta didik
bagaimana nanti para peserta didik setelah sampai ke lokasi perkemahan, tentunya setelah diterima oleh aparatur pemerintahan, nanti akan ada game, dan sekaligus terakhir di dinamika kelompok akan diberikan gempungan regu, di mana mereka akan mendapatkan oleh-oleh apa yang dinamakan regu, ada juga namanya pasukan, tugas regu, berikut bagian-bagian regunya, pinrunya siapa, wapinrunya siapa, carakanya siapa, dan sebagainya, yang 8 orang tadi akan masuk di gempungan regu. Ini akan dikomunikasikan di kelurahan. Nah, untuk giat wawasan, ini untuk meningkatkan wawasan peserta Jambore, ada 6 lokus, ada 6 titik yang akan kita rotasikan. Ada pioneering, jumpa tokoh, pengenalan saka amal bakti, mitigasi bencana, pengenalan nafza, wawasan kebangsaan, dan ada moderasi beragama. Nah, ada juga untuk jumpa tokoh, kami usulkan tidak dimasuk di rotasi, karena memang ada beberapa tokoh yang dinilai bisa cukup fenomenal seperti Bupati Bandung, dan Ketua KPAI Pusat ini akan kita jadwalkan paling sebelum pelaksanaan peta seni gitu. Bupati Bandung itu merupakan salah satu lulusan madrasah terbaik di Jawa Barat, dan Ketua KPAI ini orang Jawa Barat juga. Nanti menurut informasi untuk Ketua KPAI menyatakan siap, nanti kita terus komunikasikan. Nah, untuk giat wawasan ini dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus di hari kedua dengan sistem rotasi, di mana pagi hari yang laki-laki itu sistem satuan terpisah, laki-laki main di giat wawasan, untuk perempuan main di ODSAG, Outdoor Activity Scout Game. Untuk siangnya di giat siang dibalik. Nah, untuk ODSAG, Outdoor Scout Activity Game, ada 6 jenis, tentunya dengan ada yang low, ada yang high, ada yang scouting skill, dengan sistem stay atau moving. Prinsipnya adalah menarik, menantang, dan mengandung pendidikan, juga safety dengan manajemen risiko. Ini Kak Uking Sukri nanti akan meng-grand design bagaimana caranya ada halang rintang yang betul-betul aman, safety, menarik, menantang, dan mengandung pendidikan. Saya kira itu informasi awal yang untuk melengkapi dari Kak Awal. Demikian Kak Tata, saya kembalikan ke Kak Tata. Baik, terima kasih Kak Haji Sidik yang begitu cukup memberikan pencerahan kepada kita. Sudah mulai nyai, ya kan, gambarannya seperti apa. Selanjutnya kalau tadi dari Wakil Ketua 3, Kak Jijib Mujibur Rahman, beliau karena yang bertanggung jawab untuk kegiatan yang disampaikan oleh Kak Haji Sidik tentang olahraga dan keagamaan, karena beliau itu adalah pakarnya olahraga. Kami persilahkan Kak Jijib untuk ngobrol santai seputar Jambore Madrasah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Yang saya hormati Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan para wakil ketua, juga peserta Zoom Jambore Pramuka Madrasah yang saya cintai, terkait dengan tugas kami, yaitu sebagai Wakil Ketua 3 di dalam bidang kegiatan, menindaklanjuti apa yang dikatakan oleh tadi kawan kami, bahwa ada beberapa kegiatan yang harus kita sukseskan. Tadi dikatakan oleh Pak Sekretaris bahwa kami membidangi terkait dengan bidang olahraga, maka kami mempunyai kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para anggota atau adik-adik pramuka kita, di mana kegiatan olahraga ini harus dilaksanakan oleh adik-adik kita, karena sesuai dengan visi di dalam olahraga dikatakan mensana en corporisano, dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, begitu. Nah, dengan moto tersebut maka ini harus diterapkan kepada adik-adik kita. Oleh karena itu, saya mohon dukungan dari para panitia, mohon dukungan dari para pembimbing yang menjadi ditugaskan oleh kabupatennya masing-masing, supaya mendorong anak-anak itu gemar kepada olahraga, biar anak-anak kita tumbuh sehat, gembira, dan
terjadi kepada dirinya menjadi jiwa yang sehat dan kuat. Adapun kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan oleh kami pada setiap pagi. Nah, oleh karena itu saya mohon dukungan kepada kakak-kakak semuanya untuk menyukseskan kegiatan ini. Jadi nanti kami akan memplanning terkait dengan kegiatan ini setiap paginya itu dilaksanakan di kecamatan masing-masing. Baik di Kecamatan Putra ataupun juga Kecamatan Putri. Baik di Kecamatan Harmoni ataupun juga di Kecamatan ya kalau Moderasi. Putra itu Moderasi. Putra itu Ya, ya. Jadi saya mohon dengan sangat sekali kerjasamanya, terutama bagi para camat-camat yang sudah ditunjuk untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan yang sudah diplanningkan tadi oleh sekretaris kami. Satu kata dari kami, marilah kita sukseskan bersama-sama kegiatan Jambore Kemah Madrasah ini dengan sebaik-baiknya, biar kita lebih baik, lebih bagus, lebih luar biasa ketimbang dengan kemah-kemah yang dilaksanakan oleh lembaga yang lain. Itu saja, kakak, yang perlu kami dapat sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam Pramuka. Salam. Baik, terima kasih Kak Jijib. Wah, ini atlet kita nih, mudah-mudahan nanti betul-betul Aklus Salim, Pijismi Salim ya. Ya. Kakak, para panitia, sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan, namun tentunya karena masih bahasan-bahasan yang perlu kami sampaikan dan perlu kakak-kakak ketahui bahwa saya bisa menyimpulkan dari chat yang masuk di room ini, banyak yang menanyakan tentang SK, kemudian jadwal dan juga skenario kegiatan ini dari mulai peserta datang ke perkemahan dan sampai pulang lagi. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kakak-kakak semua kalau sampai hari ini draft SK kita di mana kita sudah kami usulkan, namun ada beberapa pembina yang sampai saat ini masih tarik ulur. Saya ada yang mengundurkan diri, ada yang juga menggantikannya. Perlu saya sampaikan terutama kepada pimpinan bahwa kepanitiaan yang kami rekrut dalam Jambore Pramuka Madrasah ini terdiri dari unsur pimpinan Saka Kabupaten Kota, kemudian para aktivis pramuka yang ada di setiap kabupaten yang ada di Jawa Barat yang berasal dari Kementerian Agama. Saya ambil sesuai dengan jumlah yang tersedia, seperti dari Kabupaten Ciamis itu ada 10 orang, kemudian dari Pangandaran, dari Tasik, Garut, dari Purwakarta, dari Sumedang, kemudian dari KBB, Cimahi, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, semua saya akomodir sehingga jumlah seluruh panitia itu berjumlah 135. Ditambah 100 orang adik-adik penegak dari Madrasah Aliyah yang ada di sekitaran Jatinangor, dari MAN 2 Kota Bandung, kemudian dari MAN 1 Sumedang, dari MA Al-Irfan, dari MA Saadah, dari MA Ma'arif Tanjung Sari, dari MA Al-Jawami, dan dari MAN 1 Kabupaten Bandung yang di Solokan Jeruk. Namun sampai saat ini komposisinya masih belum sempurna. Insya Allah setelah pelaksanaan Zoom ini, besok saya sampaikan ke Sekretaris MABI untuk segera di-SK-kan. Nanti setelah di-SK-kan sudah fix akan saya share di grup kita, karena kita sudah mempunyai grup panitia Jambore Pramuka Madrasah 2023, nanti akan saya share. Hanya perlu saya sampaikan bahwa kepanitiaan kita ini terdiri dari setingkat kita simulasikan dengan warga perkemahan setingkat kabupaten yang langsung dikomandoi oleh Kak Seproni Hidayat. Kemudian kita juga mempunyai kecamatan Kak Dedeh selaku Kecamatan Harmoni dan Kak Roni Mulyawandi sebagai Kecamatan Moderasi, yang kesemuanya itu dibantu oleh 4 lurah, baik putra maupun putri,
Kemudian dari kelurahan itu dibagi menjadi 4 RW dan masing-masing RW ada 25 sampai 30. Kami di sini hanya membentuk sampai tingkatan RW dengan harapan para ketua RT di setiap RW nanti dihimpun dari masing-masing pembina pendamping. Jadi nanti Ibu RW bertugas mengkoordinir para pendamping, ajak pertemuan, ajak ngobrol, bentuklah RT-nya di wilayah RW-nya masing-masing. Harapan kami begitu. Kemudian untuk bidang perkemahan sudah seperti itu. Kemudian bidang kegiatan tadi yang langsung dikomandoi oleh Kak Awal. Di situ ada Kak Nok, Robiah Hadawiyah dari Ciamis sebagai koordinator bidang pembinaan anggota dewasa untuk pendamping. Kemudian Haji Sidik Mulyadi untuk kegiatan peserta didik. Kemudian dari kegiatan peserta didik itu ada seksi-seksi, ada seksi upacara langsung oleh KEP Mulyana. Kemudian ada pentas seni budaya oleh Kak Fani Rahman, koordinatornya termasuk oleh Karnaval. Kemudian dibantu oleh sarana pendukung. Di mana sarana pendukung itu dikomandoi oleh Kak Agus Eka, di bawahnya ada seksi logistik dengan Kak Taryadi. Kemudian ada seksi kesehatan, seksi keamanan, dan seksi konsumsi. Itu dari grand design struktur kepanitiaan di perkemahan ini. Insya Allah nanti setelah ini akan kami konsultasikan dan kami ajukan untuk dijadikan SK. Ketika sudah jadi SK akan saya share sehingga kakak-kakak sudah bisa melihat di mana kita berada. Karena saya yakin untuk tugasnya kakak-kakak sudah lebih memahami ketika kita menduduki posisinya sebagai kelurah apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian selain daripada pertemuan kita ini, kami sudah mengatur yang pertama nanti SK akan saya ajukan kepada ketua pelaksana. Kemudian nanti ada jadwal atau time schedule kedatangan panitia. Waktu perkemahan itu pada tanggal 12 sampai dengan 14. Tetapi panitia itu datang lebih awal. Kami bagi dari bagian tanggal 9 panitia sudah ada. Panitia bidang logistik itu tanggal 9 sudah ada karena mempersiapkan dari mulai gapura, bendera, pemasangan dan lain-lain. Lanjut tanggal 10 nanti ada bidang perkemahan. Bidang perkemahan masuk tetapi tidak semua masuk. Bidang perkemahan yang masuk tanggal 10 hanya staf kecamatan, kelurahan, dan RW. Tidak sampai ke bawah. Jadi sampai di RW. Kemudian untuk tanggal 11 itu baru masuk bidang kegiatan. Bidang kegiatan yang masuk paling terakhir tanggal 11. Nah, diharapkan untuk tanggal 10 kedatangan pemerintahan, camat dan lurah, diharapkan tanggal 10 itu sudah melakukan pembuatan kapling. Kapling yang kita sediakan dengan ukuran 6 kali 6 meter per gu. Jadi penempatan nanti di perkemahan, satu kontingen cabang itu kita pisah. Tidak satu kontingen cabang dalam satu kapling. Tapi dalam satu kontingen cabang itu disebar sehingga terciptalah kehidupan dan kerukunan yang harmoni dalam satu kelurahan itu yang warganya terdiri dari warga MI, warga MTS yang semuanya dari kabupaten yang berbeda yang ada di Jawa Barat. Jadi itu yang kami maksudkan. Mohon tanggal 10 itu pemerintahan sudah beres mengkapling karena tanggal 11 sudah banyak yang mengkonfirmasikan kedatangan. Beberapa Pinkoncab sudah bertanya kedatangan mereka tanggal 11. Mungkin tanggal 11-nya sore. Karena mereka yang jauh-jauh itu kalau tanggal 12 itu tidak akan takut keterlambatan. Nah, sehingga mereka akan datang tanggal 11. Diusahakan dari bidang sekretariat sudah menyiapkan kapling. Kalaupun saat mereka datang, kapling belum tersedia, kita adakan dulu penampungan. Jadi insya Allah tidak akan terlantar. Ya, tidak akan terlantar. Kami siapkan 3 tempat untuk
adik-adik yang datang lebih awal sebelum coupling selesai. Tetapi saya harapkan coupling bisa selesai. Atau ketika ada yang datang malam, misalkan di atas jam 8 malam, malam Sabtu, terpaksa kita tidak akan arahkan ke perkemahan karena malam, khawatir. Paling kita tampung dulu di Geraha Kujang, ataupun di Aula Pusdik, ataupun di Balai Ageng sebagai tempat transit untuk besoknya baru ke perkemahan. Karena kalau kita perbolehkan untuk masuk malam-malam, khawatir dengan keselamatannya, Kak. Jadi insya Allah sampai seperti itu kita udah persiapkan, sehingga kita sebagai panitia, terutama bidang perkemahan, ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada adik-adik peserta Jambore Perkemahan. Nah, untuk jadwal kegiatan nanti saya akan share-nya itu di grup pembina pendamping. Jadi dari mulai alur kedatangan, jadwal kegiatan, sampai juga kepulangan nanti akan saya share di grupnya pembina pendamping. Tetapi apa yang disampaikan tadi dari mulai kedatangan kita, kemudian peserta check-in tanggal 12, tanggal langsung pembukaan, kemudian malamnya ada kegiatan, besoknya juga rotasi, malamnya ada lagi hiburan sampai ke penutupan, tadi sudah dijelaskan. Namun detailnya akan kami share nanti di grup para pembina pendamping. Kemudian saya sarankan, karena semua ruangan yang ada di Pusdik di Kiara Payung itu kita pergunakan untuk Jambore. Betul tadi kata Kak Agus, begitu kita masuk itu nanti kendaraan di satu alur. Jadi begitu masuk gerbang, kita ada portal, di situ ada lingkaran, bundaran. Dari bundaran kita langsung kendaraan semua ke kiri. Sehingga nanti akan di stop ketika di Geraha Kujang. Semua peserta, terutama PIN Koncab, jadi melakukan registrasi dulu di Geraha Kujang. Karena Geraha Kujang itu sekretariat perkemahan. Jadi Bupati Perkemahan nanti yang berhubungan dengan Pak Seproni, Pak Bupati ada di sana. Ya. Kemudian langsung naik ke atas, itu adalah Camp Putri, di mana di situ ada barakseng yang digunakan untuk staf Kecamatan Putri. Kemudian ada Geraha Pasanggerahan, ya itu kita khususkan untuk di pendoponya itu di Pasanggerahannya untuk musola dari warga perkemahan Putri. Kalau musolanya Putra memakai masjid yang ada di Buper. Kemudian kalau Putri yang agak di kelurahannya agak di bawah bisa menggunakan masjid warga yang di dekat dengan Geraha Kujang. Jadi ada dua titik, ada dua musola yang bisa digunakan untuk warga perkemahan Putri. Nah, untuk perumahan, nah itu dijadikan tempat stop over. Jadi itu agak steril. Langsung kita menuju ke Balai Ageng. Nah itu Balai Ageng itu untuk cadangan kegiatan kita, baik untuk peserta didik ataupun untuk binawasa. Karena sewaktu-waktu kalau memang kuotanya banyak untuk pembina pendamping, kegiatannya selain di Aula Pusdik akan menggunakan di Balai Ageng. Dari situ langsung ke bawah, dan Pusdik Latda itu akan dijadikan kegiatan bindamping, kegiatan binawasa. Tetapi di bawahnya ada Tugu Batu Pusdik, ruang materi itu dijadikan tempat kesehatan. Walaupun pada dasarnya di setiap lorong-lorong kegiatan, baik di Kempa ataupun di Kempi, kita adakan tim medis yang siap dengan ambulannya. Tetapi itu hanya pengobatan sementara. Andaikan ada peserta didik yang memang memerlukan istirahat, baru dari medis sementara akan dibawa ke ruang materi Pusdik yang ada Tugu Batunya. Nah, langsung lanjut ke bawah, itu adalah Camp Putra. Nah, di masjid itu untuk penggunaan Camp Putra nanti ada Gapura Putra, dan jalan yang ke atas itu adalah untuk kantong parkir, Kak. Ya. Nah, di sana ada barakseng nanti untuk perkemahan camat. Barakseng untuk sekretariat kecamatan. Kemudian nanti juga kita akan simpan satu tenda peleton di Putra dan satu tenda peleton Putri. Itu untuk berkumpulnya atau beristirahatnya para staf kelurahan.
Nanti secara kedinasan lurah akan menempati satu tenda Sarnapil. Namun untuk keamanan kita juga akan siapkan teleton. Untuk itu kami membawa perlengkapan perkemahan selengkap-lengkapnya. Yang punya tenda dom, tenda pribadi lebih baik dibawa saja, Kak. Walaupun memang kami juga menyediakan tempatnya, tetapi kalau membawa tenda itu lebih baik. Jadi kalau yang punya tenda dom, saya sarankan untuk dibawa, ya, biar lebih nyaman. Walaupun kita memang juga kita sediakan. Nah, untuk mes yang ada di belakang Gerah Kujang itu bisa dijadikan tempat untuk bidang istilahnya ke panitia kesekretariatan dan panitia bidang bupati perkemahan. Panitia sekretariat kecamatan ada di Barakseng, kemudian tenda kelurahannya ada di Sarnapil. Demikian kakak-kakak sebagai gambaran tentang keseluruhan dari diskusi ini, namun tentunya banyak kekurangan, banyak kurang sempurna, dan banyak kesalahan. Itu kami mohon maaf, dan sebelum kami tutup, nanti ada penguat dari Ketua Sekretaris Mabi Saka ataupun dari Ketua Pelaksana. Ya, namun sebelumnya silakan barangkali kakak-kakak. Siapa itu? Sekretaris kayaknya sinyalnya Kak Gus. Gangguan. Salam sekarang Om. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Kakak sekalian, terima kasih. Alhamdulillah sampai dengan saat ini panitia yang hadir dan Ketua Saka juga masih nagen nih. Ada 118 yang hadir. Terima kasih atas kesetiaannya sampai jam segini. Sampai jam berapa sekarang? Jam 9 ya. Sampai jam 10 luar biasa. Terima kasih kakak sekalian. Mudah-mudahan apa yang dilakukan hari ini merupakan langkah awal untuk kita semua dalam rangka perbaikan beberapa hal yang perlu dievaluasi oleh kita, terutama kesiapan kita dalam rangka pelaksanaan Jambore Pramuka Madrasah. Sekali lagi Kak Tata, Kak Awa dan teman-teman sekalian, terima kasih dan kita komitmen ya bersama-sama. Tadi juga ada yang bertanya tentang macam-macam tentang bagaimana tentang konsumsi segala macam, penampilan segala macam, itu silakan dikomunikasikan dengan bagian perkemahan sehingga pada saatnya jangan sampai ada yang ngaliwud gitu kan ya. Kemarin juga ada protes jangan sampai ada yang ngaliwud tepuguh kegiatan pergerakan manusianya itu harus benar-benar diatur. Jangan sampai nanti terutama terkomunikasikan ya perangkat kelurahan dan kecamatan juga koordinatif yang baik sehingga pergerakan manusia, pergerakan anak-anak kita yang akan melakukan kegiatan juga benar-benar terukur ya, terukur dalam artian tempat pelaksanaan terukur, kemudian kesiapan pemateri atau kesiapan pemimpin kegiatan juga terukur sehingga ketika pelaksanaan kegiatan itu walaupun tidak maksimal, yakin tidak akan maksimal ya, tapi minimalnya materi tersampaikan dengan sebaik-baiknya, juga peserta Jamber juga merasakan bagaimana berkah dari kegiatan ini. Jadi ini yang saya tekankan adalah tentang manajemen masa, tentang perguliran pergeseran peserta. Ketika hari pertama itu tadi oleh Kawa bagaimana tentang dari kegiatan awal sampai dengan akhir itu penataannya juga harus benar terkoordinatif antara bupati, camat sampai ke kelurahan juga itu harus berkoordinatif dengan baik. Sampai ke petugas yang benar-benar terutama keamanan ya, keamanan lingkungan juga
agar benar-benar jangan sampai nanti ada masalah-masalah. Jadi penekanan pengawasan aparat kelurahan itu ke pembina pendamping yang ada di masing-masing tenda itu benar-benar mengawasi terutama anak-anak yang masih kecil ya, jenjang usia SD ini kan perlu pengawasan. Apalagi kalau malam misalnya mau melihat panggung itu kan juga harus benar-benar diawasi. Ya kita lihat bagaimana, karena yang masuk ke buffer itu bukan hanya peserta pramuka, tapi masyarakat luas juga banyak yang datang ke sana. Jadi benar-benar pengawasan keamanan juga yang harus standby, betul-betul dibagi per shift ya, kawal nanti yang terutama pengawalan di gerbang di gerbang pertama juga benar-benar. Biasanya kalau malam itu di gerbang pertama itu nggak ada orang. Iya. Nanti kita ada setelah Bayangkara. Nah, jadi nanti kita kerjasama dengan siapa. Yang penting nanti ada. Jadi selama 24 jam itu yang namanya keamanan juga harus benar-benar berjaga. Itu karena gini, sampai nanti kita ada masalah yang berkaitan dengan terutama keselamatan dan kenyamanan kita semua. Juga tentang kesiapan sarana prasarana, tentang toilet ya, alat toilet juga tadi Kak Agus menyampaikan tentang kesiapan toilet juga. Tadi saya lihat bagaimana kesiapan perbaikan toilet dan kesiapan air terutama. Toilet sama air ngancaina saat, nah itu yang masalah. Jadi tetap kita standby kan tangki ya Kak Agus ya. Tangki air disiapkan antisipasi ya. Dipakai nggak dipakai nagen we. Kayak ambulan ya. Ada tidak yang sakit ambulan gunakan we gitu. Minimal ambulan mah penyakitnya sieun gitu. Terutama nanti tentang kesiapan dari LAZ dan Baznas yang akan menyediakan ambulan. Nah, juga saya belum Kawahan masih ada nggak? Coba Kawahan. Ketua masih ada nggak? Udah di rumah sakit ya? Nanti masih. Kesiapan. Masih ada Kawahan? Udah nggak ada. Ini paling tidak kesiapan ambulan ya. Ambulan. Nah, ini ada di Kawahan. Di rumah sakit di mana itu, A? Iya, di rumah sakit. Itu nggak ganggu ya. Nggak ganggu nuker itu damang ya. Gitu. Setelah itu kan besok ada rapat koordinasi dengan LAZ jadi itu. Insya Allah besok ada LAZ dan Baznas. Mudah-mudahan bisa ambulan. Jadi, 40-an. Nah, kesiapan jejerkeun we ambulan mah diunggah pengkolan lah supaya penyakitnya sarieuneun gitu. Tapi tim untuk penanggulangan yang kesurupan juga harus siapan juga itu. Ada Mang Dikun Swear dari Indramayu. Mang Dikun Swear. Aman ada Kak Agus Eka lah. Mang Dikun. Ya pokoknya mah jangan menampilkan yang sifatnya mistik lah kayak kemarin kan gitu. Ampun, itu Kang Kaji Proni itu ahli kesurupan mah. Bagiannya Mang Dikun mah. Nyiapin dukunnya. Pentas budaya jangan ada yang menampilkan tari topeng atau semacam sudah renggong lah. Gitu. Nggak boleh tolong ya. Tolong ya jadi tolong juga untuk ambulan juga ya sampai sakit kawan karena kawan juga punya agenda. Mudah-mudahan bisa diusahakan. Jambore LAZ jadi nanti kita kolaborasi dengan LAZ dan Baznas juga sekalian juga memang ada promosi juga dari Baznas kenapa tidak? Misalnya nanti ada hadiah juara dari LAZ kenapa tidak ya? Misalnya juara motor kan dikasih motor kan nggak apa-apa kawan ya? Ya nggak apa-apa. Atau juga ada edukasi buat siswa gerakan infak 1.000 atau 100 per orang kan kali 9.000 setor langsung ke bazar yang ada. Boleh itu juga boleh dilakukan nanti bagaimana teknisnya dikomunikasikan dengan bagian perkemahan atau dengan bupati dan kelurahan. Yang penting anak-anak juga kita edukasi bahwa di kita ada lembaga pemerintah yang resmi LAZ dan Baznas. Nah itu kolaborasi yang luar biasa kawan dengan menyiapkan ambulan misalnya 40 ngejajari luar biasa nanti di tiap ambulan di mana-mana gitu kan
Jadi nanti juga Pak Kamil juga pasti apresiasi atau ketersediaan ambulan. Apel ambulan lah Ah. pagi-pagi itu ada apel ambulan di lapang. Insya Allah sieun penyakit oge gitu. Ya. Kecuali Serina. kecuali anu kasurupan, berarti kudu aya khusus tim dukun anu. Mang Dukun dari Indramayu. Ruangan praktek khusus. Nah, itu nggak ngerti lah. Ruangan ritual biasanya 5 hari sebelumnya celananya nggak diganti-ganti biasanya Mang Dikun itu. Menahan Nah, hujan. kemudian juga nanti apakah nanti kata apakah nanti misalnya daripada hari pertama itu kan kita ada pembukaan ya, ada seremonial juga Kak Tata. Ada Kak. Ada seremonial. Ada. Karena seremonial maksimal pada hari Senin kan. Iya, gitu. betul. Tapi seremonial pembukaan juga ada. Ya, biasanya kita nanti hadir semua jam 2-an lah gitu ya, jam 2 jam 3 ya kita isi gosa 10 atau 15 menit lah ya. Kita duduk bersama berdoa kepada Allah Subhanahu mengawali kegiatan, mudah-mudahan jauhkan dari berbagai musibah. Itu juga kita saran Pak Kalwi seperti itu, Kamabi. Pokoknya kudu isi gosa sebelum pelaksanaan. Jadi nanti pas udah selesai upacara, kita duduk semua, nah, baru kita berdoa. Nanti ada yang memimpin siapa apakah dari orang mana dari sana, jangan yang memimpin atau ada Pak Kesaproni lah, mimpin tawasulan gitu atau gimana ya gitu. Itu juga perlu dilakukan sebagai ikhtiar ruhani ya, ikhtiar ruhani kita untuk dilakukan seperti itu. Yang paling penting ketika pelaksanaan juga tentang penataan tempat ya. Diusahakan dulu dimaksimalkan di Kempi ya sampai ke yang ke atas itu. Nah, dimaksimalkan terutama untuk MI itu jangan dipisah ke Kempa lah. Anak-anak MI mah diusahakan di Kempi semua untuk MI mah. Nah, kalau melimpah baru ke Putra gitu ya, yang dulu harmoni beragama. Tapi dimaksimalkan di sana karena Kak Agus juga udah babar sabaraha lokasi karena penambahan area kemah. Nah, itu teman-teman sekalian pengawasan koordinasi antara bupati, camat dan kelurahan kemudian juga sampai ke tingkat RW ya, itu juga benar-benar terkoordinasi dan terpimpin, terpusat ya. Kebijakannya jangan bermacam-macam, setiap orang berikan komando. Satu komando, satu barisan itu filosofis Pak Menteri Agama juga kita terapkan di sini. Jangan sampai ada satu komando bupati punya kewenangan dalam hal mengatur perkemahan. Kami pun pimpinan Saka tidak punya hak untuk mengatur. Silakan sepenuhnya oleh bupati perkemahan. Bawahnya ada camat perkemahan. Ada perkemahan putra dan putri, kemudian ada kelurahan sampai ke tingkat aparat RW itu punya kewenangan penuh. Kami di pimpinan Saka tidak akan ikut terlibat dalam hal teknis. Kami akan terus mengawas dari awal sampai akhir. Tetapi kebijakan perkemahan kami tidak akan ikut ke teknis. Silakan berikan kewenangan penuh untuk melakukan berbagai dengan pengalaman yang telah dimiliki oleh kakak sekalian, insya Allah akan berikan kenyamanan kepada peserta kemah, baik pembina pendamping ataupun peserta perkemahan anak-anak kita. Jadi pengawasan koordinasi yang paling kuat ya, yang paling kuat terutama dalam hal koordinasi antara aparat itu juga harus benar-benar dilakukan. Satu komando nanti ada yang pengendalinya siapa, itu harus tanggung jawab nanti. Jangan sampai nanti kebijakan ini tidak jelas. Tapi insya Allah kami semua pimpinan itu akan mengawasi dan ikut terlibat pada saatnya juga. Kami akan mengawasi, hanya memberikan saran-saran jika ada hal yang memang sangat dibutuhkan juga kami siap untuk memberikan saran masukan. Intinya terima kasih kakak sekalian telah bersedia menjadi panitia, telah bersedia untuk mengorbankan tenaga, pikiran dan tentu materi yang luar biasa untuk kesuksesan kita semua. Terima kasih Kak Tata, Kak Ohan. Mohon mudah-mudahan ibundanya sehat kembali dan bisa. Kita doakan mudah-mudahan. Kapan udah bisa ditinggalkan Bunda? Belum, Ohan. Udah, saya kira demikian saja. Terima kasih Kak Tata. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dan mohon maaf mengganggu
istirahat kakak-kakak semua di malam hari ini. Terima kasih. Siap. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, alhamdulillah pertemuan kita telah dibulatkan, telah dikuatkan oleh Sekretaris MABI. Namun tentunya sebagai makhluk yang tak luput dari hilaf dan alfa, pada kesempatan ini marilah kita berdoa kepada Allah seraya memanjatkan doa dan menggantungkan harapan semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita musyawarahkan ada dalam kelancaran sehingga membawa sukses untuk kita semua. Untuk memimpin doa kami persilahkan yang Al-Mukarram di Cianjur, mangga Pak Kiai Haji Sidik kanggo memimpin doa di pesantren Al-Fitriyah, mangga. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina maulana Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sawi rasulillahi ajmain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yu'affi kabi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma an adilla au udalla au azilla au uzalla au udlima au yudlama alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik kakak, terima kasih. Sebelum ditutup, operator, Kak host bisa memoto ini. Kalian ada 5 slide di kameranya, tolong di on kan, dipoto dulu. Dan mohon kakak-kakak untuk mengisi daftar hadir sebagai penguat kehadiran dan kesiapan kakak-kakak dalam suksesnya kegiatan Jambore nanti. Terima kasih kakak atas kedatangannya dan kesediaannya mengikuti acara dan silakan selamat beristirahat.